guys, so di video kali ini aku pengen share kepada teman-teman gimana sih caranya kita ngiklan, dan tentunya caranya menggunakan cara yang sebenarnya aku nggak pernah pakai, tapi mungkin ini akan lumayan cocok buat teman-teman lokal bisnis ya, lokal bisnis, atau mungkin bisa dibilang kalian-kalian yang tipe ngiklannya lebih suka bakar duit ya. Jadi walaupun ini aku nggak gitu rekomen ya, aku lebih suka tuh sebenarnya kalau ngiklan tipe-tipenya yang omsetable. Omsetable tuh maksudnya kita lariin dia ke WhatsApp, ke DM, ke Messenger, ke landing page misalnya. Yang dimana ketika orang dialihin ke sana, orang itu bisa terkonversi jadi duit dan datanya valid. Nah, tapi yang sekarang yang pengen aku share adalah mungkin ya dengan aku bikin video ini mungkin beberapa dari teman-teman akan terbantu. Oh ternyata bisa ya dengan iklan modelan bakar duit, karena ada beberapa orang yang lebih suka bakar duit, yang tipenya itu saya nggak apa-apa deh saya bakar duit 1 juta, yang penting saya dapat reach-nya berapa orang gitu ya, yang ngunjungin berapa orang berarti itu bisa teman-teman. Jadi bayangan kita misalnya teman-teman punya bisnis restoran, atau teman punya barbershop misalnya, teman-teman punya bisnis apapun lah yang jenisnya itu kayaknya lebih cocok orang dibikin aware bahwa kita lagi opening, kita lagi grand opening ya, misalnya tujuannya gitu. Jadi kan ada jenis-jenis iklan yang modelannya kayak brosur, brosur bisa dibilang, atau bahkan modelan-modelan iklan yang teman-teman itu pengennya kayak di pinggir jalan, apa namanya, baliho ya. Baliho kan misalnya nih ya, kalau di dekat rumah aku pernah tuh, misalnya ada satu restoran mau buka, dia bikin challenge ya kan. Nah sepanjang ya mungkin 500 meter gitu ya, atau beberapa kilo dari lokasi dia panjang tuh brosurnya ibaratnya gitu ya. Tapi di situ nggak ada CTA-nya kan, cuman supaya orang lalu lalang aware bahwa ini mau launching dan ada challenge gitu loh. Makan sekian meter tingginya nanti gratis makan gitu. Nah di Meta, di Facebook, di Instagram juga bisa cara kayak gitu. Makanya aku pengen bikin ya yang mungkin video ini nanti bisa ngebantu teman-teman. Dan tentunya kalau aku bikin iklan, aku selalu menggunakan semuanya pakai dashboard Ads Manager kayak gini. Please kalau kalian belum punya Ads Manager ya, kalian belum punya dashboard, kalian bisa langsung cek link deskripsi, join one day seminar online aku. Nanti di sana dari pagi sampai sore aku ajarin teknisnya, persiapannya, sampai bikin iklan-iklan dan strategi-strategi yang proven ibaratnya gitu. Oke, so jadi biasanya kita ketika bikin campaign kita tinggal create aja, dan dari sekian jenis banyak hal objektif campaign, mungkin kalau tujuan kalian kayak tadi, saya pengen bikin orang aware, saya lagi mau launching, saya baru buka toko, dan saya pengen ya orang-orang di sekitar saya atau sekitar lokasi-lokasi yang saya pengen inginin tuh mereka tahu gitu ya tentang apa yang sedang kita kerjain. Dan memang kita pengen bikinnya orang aware, kita nggak pengen bikin misalnya orang harus ke WA, orang harus ke DM. Terus kalau ke DM ke WA terus diapain? Kalian bingung mungkin. Kalian lebih suka kayak konsep-konsep ngiklan yang di pinggir jalan pasang baliho, ya kan? Lalu mungkin apalah intinya kayak gitu. Nah ini jenisnya kayak gitu. Nah biasanya iklan-iklan yang kayak gitu itu biasanya pakai iklan awareness, bikin orang aware. Yang dimana ketika kita ngiklan pakai ini, kita ngeluarin duit 50.000 aja kita bisa ngejangkau puluhan ribu orang gitu loh. Ya, kenapa? Karena modelan iklannya itu dia nggak ada CTA-nya. Biasanya modelan iklannya itu ya udah bikin orang aware aja, ibaratnya gitu. Oke? Nah, biasanya kita pilihnya awareness, misalnya itu kita ketik continue. Ya, ini biasa ada nama campaign, kita bisa kasih nama sebenarnya bebas ya kan, misalnya iklan awareness, misalnya gitu. Itu juga bisa. Biasa di sini nggak ada yang kita otak-atik. Nah, di sini ya, how you measure success for your ads. Jadi di sini juga kita bisa memilih ya. Nah, kita biasanya kalau misalnya teman-teman tujuan iklannya kayak tadi, teman-teman bisa pakai yang maximize reach of ads. Jadi we'll try to show your ads to as many people as possible. Nah, loh bahasa artinya apa tuh ya? Jadi intinya dia akan beriklan yang dimana tujuan dia itu nanti untuk ya mempromosikan ke sebanyak mungkin orang ya, sebanyak-banyaknya orang ya. Dia akan coba promosiin misalnya ya, dia akan promosiin ke sana. Jadi to help us productively we may survey a small section of your audience. Jadi dia benar-benar akan ngejangkau sebanyak mungkin orang. Jadi kalau kalian iklan pakai ini, nanti kalian bisa dapat datanya nge-reach berapa ribu orang gitu ya. Nah
Yang agak rumitnya kalau kita pakai iklan awareness itu memastikan keberhasilan kepada omset kita. Itu yang menurut aku menjadi minusnya dia. Yang menjadi plusnya ini konsep iklan mirip-mirip kalau kalian biasa pakai promosi, media promosinya offline ya, pasang baliho pinggir jalan ya, cetak brosur ya kan, cetak spanduk dipasang di setiap pinggir jalan gitu kan. Ini konsep iklan yang mungkin bisa aku bilang konsepnya kayak gitu loh. Oke, ini nggak ada yang perlu diotak-atik gitu kan. Budget, nah kalau misalnya kita ngomongin budget, sebenarnya kalau dari iklan itu minimal banget 16.900 ya, karena kursnya sekarang berapa? Dolar udah naik ya. Oke, jadi $1 lah, minimal $1, 16.000 sekian gitu. Cuman ini disesuaikan aja dari kalian ya. Misalnya kalian punya budget 100.000 ya kalian setting 100.000. Kalau kalian, yang penting jangan kalian gunain budget yang terlalu gede-gede. Jangan tiba-tiba baru itu langsung jebret gede ya, jangan. Kalian mulai dulu dari yang budget-budget yang kecil dulu, budget-budget yang small dulu. Ya supaya apa ya, kalian kan ibaratnya lagi coba nih, lagi trial, kira-kira bagus nggak efeknya, apa efeknya ke kalian, atau bahkan ketika kalian ngiklan di awareness ini malah kalian nggak dapat apa-apa, misalnya cuma dapat angka, ngeri sekian, terus toko kalian sepi ya. Ya, terus restoran kalian tetap sepi ya kan, itu berarti harus ada yang diperbaiki. Makanya icip-icip cobain aja dikit-dikit ya. Ini aku kepikiran bikin ini kayaknya menarik juga nih. Jadi orang-orang yang offline biar tahu dan biar sadar juga bahwa bisa loh ngiklan kayak di pinggir jalan tapi lewat online ya, nggak perlu bayar cetak-cetak terlalu mahal, bisa ngejangkau orang-orang yang sekitar juga gitu. Ini tanggal kalau kita mau kita mau jadwalin kapan tayangnya gitu kan. Nah di sini ada lokasi. Nah ini yang maksud aku. Jadi misalnya kita kepengen ya, misalnya kita buka restoran deh paling gampang. Oke, kita lagi mau launching restoran, kita pengen orang dengan radius 5 km dari sini itu tahu bahwa kita lagi launching. Kita pengen mereka tahu bahwa kita tuh lagi grand opening, kita lagi bikin challenge misalnya ya. Misalnya apa nih, kita sebutin misalnya Ciledug misalnya di daerah Tangerang gitu. Dan kita juga sebenarnya bisa ngepin nih, kita bisa ngepin juga gitu. Misalnya kayak drop a pin ya, misalnya kita mau di mana, di sini misalnya. Nah, tuh, langsung masuk ininya nih. Atau misalnya kayak gini, saya mau orang daerah misalnya Pasar Kemis misalnya ya. Saya pengen nih mas, daerah Pasar Kemis nih ya, saya pengen saya tembak nih, drop in. Nah, ntar di sini keluarnya ini nih, apa sih namanya nih? Aduh aku lupa nih, pokoknya angka-angka ini sebutannya apalah intinya. Nah ini itu bisa kita tembak nih. Nah misalnya radiusnya berapa kilometer dari sini ya kan. Kalau kita nggak pengen pakai radius ya berarti dia cuma nih sesuai bulutan ini dia nembaknya nih, gitu. Ya, nah jadi teman-teman tinggal explore aja sebenarnya di sini ketika nanti pengen ngiklan dengan radius-radius tertentu, tinggal ya kan, ini kan bisa ditembak-tembak kayak gini kan, tuh, ya. Jadi radius berapa kilometer terus sekitar sini kena, ya kan? Teman-teman bisa ngeliat nih, oke gitu kan. Dan di sini justru peran pentingnya adalah kalian bermain di lokasi sini, karena jangan sampai misalnya kalian buka restoran terus menurut kalian kayaknya kalau launching di sini kayaknya kegedean lokasinya, kalian perlu spesifik lagi, perlu lebih dekat lagi, mungkin kalian perlu spesifik lagi berarti kayak gitu ya. Nah, center map, nah ini lebih luasnya lagi gitu. Jadi kita bisa tembak, terus kita tembak lagi daerah ya, Cikande misalnya, tembak orang Cikande. Jadi ini bisa ditembak-tembak begini semua teman-teman. Tuh, tembak lagi daerah mana, Ciomas misalnya. Dan ini tinggal nanti radius-radiusnya kita mainin ibaratnya kayak gitu. Ya jadi banyak. Dan di sini kita bisa masukin macam-macam nih, kita bisa masukin lokasi detailnya, kita bisa masukin kecamatannya, kita bisa masukin jalan apa misalnya, bahkan semua ada tuh jalan apa ya, kalau jalan raya tuh sebutannya apa ya? Bandara misalnya. Bandara tuh jalan apa ya? Ya pokoknya mungkin jalanan juga bisa. Pokoknya ini permainan lokasinya di sini kalian bisa otak-atik sesuai kita mau tembak ke daerah mana. Udah, ketika ini udah disetting, tinggal nanti terakhir kalian next dan kalian tinggal mengupload video ataupun gambar iklan kalian di sini, lalu kalian bikin copywritingnya. Selesai. Nah, ketika itu udah dipublish ya, nanti kalian akan dapat report nih di sini dari Meta berupa result. Nah, result yang muncul ketika kalian iklan awareness biasanya munculnya adalah reach.
Jadi nanti akan muncul angkanya, oh iklan kamu dari 100.000 ini menjangkau 10.000 orang, menjangkau 20.000 orang. Tapi ya tadi, ini konsep iklannya adalah orang mungkin kesekelibet ngelewat, yaudah. Tapi kalau kalian punya video yang menarik ketika ditayangin, mungkin itu akan berefek kepada omset kalian. Kenapa? Karena akhirnya orangnya datang. Misal kita bisnisnya restoran, kita bisnisnya barbershop, ya kan. Terus kita bikin kita bikin penawaran yang dimana tanggal sekian sampai sekian selama masa launching beli 100.000 gratis apa, ya kan. Misalnya nyukur, ya kan, gratis sampai apa ya, macam-macam penawarannya. Nah, konsep konten yang kayak itu mungkin akan berefek kepada omset kalian. Tapi kalau kalian sekedar awareness, bikin oleh kita grand launching, jadi nggak ada efek yang menggigit. Nah, mungkin itu nanti iklan kalian ya mungkin nggak bikin orang jadi kepengen beli gitu loh. Jadi orang ya udah deh gitu. Oh ada ini ya buka ya udah deh gitu. Tapi kalau ada efek yang bikin orang jadi kepengen datang, nah itu makanya lah kenapa aku suka bilang kalau kita pengen ngiklannya bagus, kita dimulai daripada konten gitu kan, ya, daripada konten dan juga pada CPA yang kuat. Oke, so mungkin itu aja video kali ini buat kalian yang pengen belajar lebih detail bagaimana beriklan ya, tentunya step by step. Mungkin kalian nggak tahu nih gimana cara setupnya nih mas, saya orang offline nih ya, baru pertama kali nih nonton video iklan, ternyata bisa ya kayak gitu ya. Bisa, kalian klik aja di link di deskripsi. Aku bentar lagi akan ada seminar one day, jadi dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore aku akan ajarin kamu gimana setupnya bener-bener dari nol. Oke, kalau kalian dari nol, kalian cocok banget join di kelas aku. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.